Selebgram Isa Zega yang kini menjadi terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik terhadap owner MS Glow, Sandi Purnamasari, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kepanjen Selasa kemarin. Agenda utama persidangan perdana tersebut adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan yang dibacakan, Isa Zega dituduh telah melakukan pencemaran nama baik dan terancam hukuman penjara selama 6 tahun. Namun dalam persidangan itu, Isa Zega dengan tegas menyatakan keberatan atas dakwaan yang diajukan JPU. Ia mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap tuduhan tersebut. Isa membantah tuduhan bahwa dirinya telah mencemarkan nama baik Sandi Purnamasari dengan sengaja. Ia mengklarifikasi bahwa istilah sound the ship yang disebut-sebut dalam kontennya dan dianggap merujuk pada Sandi Purnamasari sebenarnya adalah nama karakter dalam dongeng online yang ia buat. Memberatkan Anda dari dakwaan karena sound the ship itu bukan Sandi Purnamasari gitu. Yang dimaksud karena di siapa? situ dibilang saya mempelesetkan gitu. Itu yang dimaksud siapa sebenarnya? Sound the ship itu? Oh, itu halusinasi saya karena kan kalian tahu ya, karena saya kan ada dongeng online. Jadi yang dianggap itu adalah dongeng online, makanya tadi agak shock juga kalau dibilang Sandi Purnamasari itu adalah sound the ship gitu. Agak aneh gitu kok sound the ship jadi Sandi itu gimana ceritanya, makanya diajukan eksepsi. Terus ada juga mengatakan bahwasannya seperti pemerasan, pemaksaan gitu kan. Nah di situ kan tidak ada terbukti pengancaman, pengajakan, pemerasan tidak ada, jadi harus diajukan eksepsi. Ya, yang pertama tadi sudah selesai dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen ya. Ada 3 jaksa penuntut umum di situ, gabungan dari Kejaksaan Tinggi Surabaya. Ya tentu kita secara hukum harus kita tanggapi atas dakwaan daripada jaksa penuntut umum tadi. Karena dakwaan jaksa penuntut umum itu menurut hemat kami tidak benar dan harus dilawan gitu loh dengan eksepsi yang akan kita ajukan pada minggu depan. Jadi kita ya saat ini kan rekan-rekan mengetahui bahwasannya sedang mengajukan proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan adanya persidangan itu ya di Pengadilan Negeri Kepanjen dan berkasnya juga sudah dilimpahkan, sehingga otomatis pra-peradilan yang kita ajukan di Pengadilan Negeri Kepanjen sekitar 2 minggu yang lalu itu gugur ya. Seharusnya itu apabila memang rekan penyidik itu hadir pada waktu 2 minggu yang lalu, itu sudah putus perkaranya di minggu yang lalu. Tapi karena memang ketidakhadiran daripada rekan-rekan penyidik sehingga pokok perkaranya itu dinyatakan gugur. Isa Zega menyampaikan bahwasanya dakwaan terhadap dirinya itu tidak benar ya, namanya juga dakwaan ya, mau kemana lagi kata dia gitu kan. Itu sesuai dengan prosedur hukum harus kita lalui dan hormati. Nah jadi dia keberatan sekali didakwa dengan dituduhkan perbuatan pidana terhadap dirinya. Padahal kita ketahui dakwaan dari jaksa penuntut umum itu adalah dakwaan yang keliru. Maka dari itu ya tentu kita harus melakukan pembelaan terhadap Isa Zega ya. Apalagi kan tuduhan-tuduhan ini terkait dengan pencemaran nama baik. Ada lagi nih dakwaan yang ditambah-tambah oleh JPU dengan dakwaan pencemaran nama baik pemerasan, katanya dugaan pemerasan. Nah, itu juga saya kira itu nggak benar ya, karena yang katakan pemerasan itu harus ada memenuhi unsur suatu perbuatan melawan hukum. Yang kedua unsurnya itu adanya ancaman ya ataupun intimidasi sehingga korban itu merasa takut ataupun ketakutan. Terus yang ketiga adanya kerugian yang ditimbulkan baik secara material maupun imaterial terhadap korban. Nah, terus yang kelima bahwasanya perbuatan itu dilakukan
ingin membuat si korban ini merasa tertekan ataupun merasa ketakutan. Jadi saya kira perbuatan-perbuatan itu nggak ada yang dilakukan oleh Isa Jega terhadap yang bersangkutan. Akan tetapi kalau komunikasi terkait dengan ajakan yang bersangkutan ataupun laporan terlapor itu ingin ketemu, itu memang ada, tapi sebatas itu aja, nggak ada pertemuan gitu loh. Bagaimana mungkin dikatakan pemerasan, pertemuan aja nggak ada, uang aja juga nggak ada diterima dia, apa yang dikatakan pemerasan? Makanya saya bilang itu pasal karang-karangan aja gitu, agar ada alibi-alibi untuk menahan Isa Jega, itu aja sih. Dia nggak takut, kan 6 tahun itu kan pemerasan, kalau pencemaran nama baik itu kan 2 tahun. Jadi itu kan ancam-ancaman mereka aja, itu ancaman-ancaman yang buat-buat aja. Ya, permintaan jaksa seperti itu gitu kan. Nanti kita akan lihat di tuntutannya. Jadi jangan mengancam-ngancam orang. Emang kamu aja yang bisa ngancam, kita juga bisa ngancam gitu loh. Jangan merasa ini, jangan merasa paling hebat ya. Pasca gugurnya upaya pra-peradilan yang diajukan, Pitra Romadoni selaku kuasa hukum Isa Zega menyatakan tidak akan menyerah untuk membela kliennya. Ia menegaskan bahwa langkah hukum yang dilakukan adalah demi memastikan Isa Zega mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sebelumnya, ia berhasil membebaskan kliennya Isa Zega dari jeratan hukum ketika menghadapi laporan dari selebriti kontroversial Nikita Mirzani. Kesuksesan itu menjadi bukti kemampuan Pitra sebagai seorang advokat yang berkomitmen penuh dalam membela hak-hak kliennya. Kini ia menghadapi tantangan serupa dalam kasus pencemaran nama baik yang menyeret nama Sandi Purnamasari. Ya mungkin 2 hal kasus yang berbeda ya, kasus yang berbeda. Kalau Isa Jega itu kan bukan pemerasan kasusnya, laporan polisinya itu adalah pencemaran nama baik. Tinggal lagi pemerasan itu kan yang dibuat-buat jaksa aja itu baru-baru ini gitu. Kalau kasus awalnya itu adalah LP-nya itu pencemaran nama baik. Mungkin ya karena pencemaran nama baik nggak bisa ditahan ya, mereka beralibi ada dugaan pemerasan juga di sini gitu. Biasa saja, biar buat aja itu biar kau ada laporan ke pimpinanmu gitu. Biar nampak hebat kau kepada pimpinanmu, nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Ya harus ditangkap, ya kan? Kalau memang udah tahap sidik, udah 2 kali nggak hadir, ya tangkap. Itu kan proses hukum itu. Kalau memang nggak tangkap, ya surat perintah membawa. Apalagi kan statusnya sudah tersangka. Ya, kalau tidak kooperatif, ya tangkap aja, nggak usah khawatir atau ragu-ragu. Orang kemarin aja Hasto ditangkap sama KPK, jadi nggak ada kekhawatiran. Itu mungkin penyidik masih humanis, berikan kesempatan kepada yang bersangkutan gitu. Jadi saya kira itu nggak ada persoalan karena kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Makstat. Jadi siapapun itu harus tunduk dan patuh kepada hukum, ya harus hormat. Masuk jaksa yang sedang mendakwa ini harus patuh dan hormat juga kepada hak-hak terdakwa ya. Memberikan hak terdakwa adalah salah satu tujuan daripada penegakan hukum agar penegakan hukum ini adil dan seimbang gitu. Kondisinya baik-baik aja ya, artinya beliau menyampaikan agar kasusnya ini saya bela ya, karena saya adalah mantan pengacaranya dulu yang pernah membela dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, dan itu putusannya prisprah, bebas murni. Dan saya udah bilang juga kepada Isa bahwasannya setiap kasus itu berbeda-beda kerumitannya dan berbeda-beda buktinya dan berbeda-beda juga terkait dengan cara pembelaannya. Apalagi ini kan kasusnya pencemaran nama baik dengan pelapor yang berbeda. Nah, tentu kita harus amati juga apa yang dilakukan oleh pelapor ini, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan juga karena memang yang bersangkutan contohnya ya merasa dekat dengan seseorang, ya dia merasa paling hebat gitu. Nggak bisa. Saya udah berkomunikasi ya, ada kemarin mantan ketua KY agar kasus ini diawasi oleh Komisi Yudisial sehingga penanganan perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Surabaya itu tidak ada hengki-pengki. Karena kemarin kan ada kasus hengki-pengki juga di Pengadilan Negeri Surabaya, yang kasus Ronald Tanur. Ya kan, ditangkap
Makanya ini saya berikan warning nih ke Pengadilan Negeri Surabaya agar hati-hati, jangan mau menerima sesuatu hal ya yang sifatnya itu merugikan pencari keadilan. Anda siap melakukan peperangan, berarti kan Anda siap juga diperang gitu loh. Anda memerangi orang, berarti kan kita pasti serangan balik dong. Semua upaya hukum itu dilakukan, baik dari segi pajaknya harus diperiksa ya kan ke Kementerian Keuangan, kalau perlu aliran dana kepada siapa saja ya, ataupun kalau perlu yang menangani, biar dilihat apakah ada hal yang mencurigakan di sini gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.